Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya Desti Juwita Harefa sebagai presenter 1, Nadia Kristina sebagai presenter 2, dan Fitri Wulandari sebagai presenter 3, yang akan menjelaskan mengenai salah satu kesenian budaya Melayu Riau, yaitu Tari Zapin. Indonesia adalah negeri dengan aneka keragaman budaya. Beberapa di antaranya lahir dari suatu akulturasi kebudayaan, sehingga terciptalah kesenian baru. Salah satunya adalah Tari Zapin yang berasal dari Riau dengan nilai budaya dan keluhurannya. Tari Zapin adalah tarian adat yang terus dilestarikan oleh masyarakat Riau. Tarian ini terus diwariskan secara turun-temurun dan tidak tergeser oleh perkembangan zaman. Berdasarkan sejarahnya, Tari Zapin merupakan hasil dari gabungan dua kebudayaan, yaitu budaya Melayu dan budaya Arab pada masa lalu. Akulturasi ini terjadi karena kedatangan orang-orang Arab ke wilayah Riau dan tinggal di sini. Adat Melayu dan Arab kemudian saling mengisi dan berpengaruh pada bidang seni, seperti tari, sastra, musik, dan sebagainya. Tarian Zapin sendiri dilakukan secara berpasangan dan digunakan sebagai hiburan masyarakat. Bahkan, tarian Zapin sendiri tidak hanya terkenal di Riau ataupun di Sumatera, melainkan juga tersebar hingga ke Kalimantan dan Jawa. Kepopulerannya pun diakui hingga luar negeri, seperti negara-negara serumpun, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sejarah Tari Zapin. Pada mulanya, tarian ini merupakan tarian khusus yang hanya dimainkan oleh lingkungan istana di wilayah Kesultanan Yaman Timur Tengah. Kata Zapin adalah kata yang berasal dari kata Zafin yang berarti gerak cepat dalam bahasa Arab. Tarian ini awalnya dibawa oleh pedagang Arab saat berdagang di kawasan Selat Malaka pada awal abad ke-16. Seiring berjalannya waktu, tarian ini mengalami akulturasi dengan budaya lokal Melayu dan dijadikan budaya baru. Di beberapa wilayah, Tari Zapin dikenal dengan nama berbeda. Misalnya di Jambi dan Bengkulu dikenal sebagai Dana, di Lampung disebut sebagai Bedana, serta di Jawa dikenal dengan nama Zafin. Sedangkan di Kalimantan disebut Jepin, di Sulawesi disebut dengan Jipeng, di Maluku dinamakan Jepen, serta di Nusa Tenggara bernama Dana-Dani. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu tema, makna, dan filosofi dari Tari Zapin sendiri. Tarian ini mengangkat tema kehidupan masyarakat Melayu. Meski berfungsi sebagai tarian hiburan, namun setiap gerakan Tari Zapin mempunyai makna dan nilai filosofis yang berkaitan dengan kehidupan sosial setempat. Pada perkembangannya, tarian ini berubah menjadi ikon atau lambang kemajuan kebudayaan masyarakat Riau. Sebab dalam tarian Zapin terdapat unsur pendidikan serta unsur keagamaan yang mengajarkan kebaikan melalui syair yang mengiringi tarian. Yang selanjutnya adalah gerakan Tari Zapin. Gerakan Tari Zapin, baik penari perempuan ataupun penari laki-laki, itu relatif sama. Yang membedakan adalah gerakan tangannya. Biasanya gerakan tangan perempuan seperti ini. Dan biasanya gerakan penari laki-laki Melayu seperti ini. Gerakan Tari Zapin didapati dari inspirasi cerita manusia dengan alam atau lingkungan, seperti anak ayam patah, siku keluang, dan sebagainya. Saya akan menyebutkan urutan-urutan gerakan Tari Zapin. Yang pertama adalah Tato 1, bermakna rendah diri dan menghargai. Gerakan ini dilakukan di awal gerakan Tari Zapin. Dilakukan sebanyak 2 kali di awal dan di akhir, di mana ada 8 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah Tato 2. Tato 2 ini memiliki makna representasi dari Tato 1, di mana ada dilakukan 2 kali di awal dan di akhir, dan adanya 8 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah Tato 3. Tato 3 memiliki makna yang sama dengan Tato 1 dan Tato 2, di mana ada dilakukan 2 kali di awal dan di akhir, dan 8 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah gerakan bebas. Gerakan bebas dilakukan di antara gerakan lainnya. Gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 1 kali atau lebih, dengan 8 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah gerakan shoot, yang bermakna sikap adil dan sabar, serta keseimbangan.
Gerakan ini dilakukan setelah gerakan bebas, sebanyak 2 kali berupa shoot maju dan shoot mundur, dengan 16 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah siku keluang. Siku keluang menggambarkan kehidupan yang dinamis, dilakukan sebanyak 2 kali dengan 16 hitungan per bagiannya. Yang selanjutnya adalah gerakan mata angin yang dilakukan sebanyak 1 kali dengan 16 hitungan per bagiannya. Yang terakhir adalah gerakan titik batang, yaitu bermakna keteguhan hati manusia menghadapi segala cobaan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu maju dan mundur, dengan 16 hitungan per bagiannya. Di antara itu diselingi dengan gerakan bebas, di mana gerakan bebas itu terdapat 1 kali saja. Musik pengiring. Di dalam tari zapin terdapat 2 unsur musik pengiring. Yang pertama adalah musik dan yang kedua adalah syair-syair Melayu yang berisikan pesan-pesan moral. Mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah musik. Di dalam tari zapin yang memang berasal dari Arab hanya dimainkan oleh 2 alat musik, yaitu marwas dan gambus. Namun, untuk tari zapin yang telah terakulturasi dengan budaya Melayu yang sering kita sebut dengan tari zapin Melayu, dimainkan atau diiringi dengan berbagai musik seperti rebana, akordeon, gembos, marwas, gitar, serta gendang. Dalam tarian Melayu, iringan musik Melayu disertai dengan rentakan, di mana rentakan tersebut adalah irama tertentu yang menjadi motif gerakan. Rentakan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu rentakan cepat, sedang, dan lambat. Rentakan ini berfungsi untuk membangun suasana dan identitas tarian Melayu. Mari kita ke unsur yang kedua, yaitu syair-syair Melayu. Di setiap lirik dalam syair tari zapin merupakan ciptaan Tengku Mansor, sang pencipta lagu terkenal. Beberapa judul lagu pengiring tari zapin adalah Ya Salam, Tanjung Serindit, Yale Yale, Gambus Palembang, Sri Pekan, Lancang Kuning, dan Lancang Daik. Sebelum lagu-lagu populer tersebut, tari zapin diiringi oleh syair lama yang memiliki makna yang sangat mendalam. Contohnya adalah Pulut Hitam, Bismillah, Anak Ayam Patah, Zapin Asli, Gendang Rebana, Lancang Balai, Saik Sarawak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tata panggung. Sebelum tahun 1960-an, tarian ini hanya boleh dilakukan oleh penari pria secara berkelompok, sebab pada masa itu terdapat larangan wanita tampil di muka umum. Kemudian setelah mengalami perkembangan, tarian ini juga dilakukan oleh penari wanita, serta terdapat beberapa versi. Salah satu setting dari tari zapin yang sangat populer adalah versi tari berpasangan antara penari pria dan wanita. Dalam pementasan panggung, tidak ada batasan mengenai jumlah penari, namun hanya menyesuaikan dengan acara yang diadakan. Selanjutnya, riasan dan busana. Agar menampilkan performa terbaik, penari pria maupun wanita akan dirias sedemikian rupa. Sedangkan busana yang dikenakan oleh penari laki-laki adalah pakaian adat Melayu, meliputi baju kurung, cekak musang, plekat, kopiah, songket, bros, dan bawahan seluar. Sementara itu, penari perempuan mengenakan baju khas Melayu meliputi baju kurung labuh, selendang tudung manto, kain samping, serta kain songket. Selain itu, tidak lupa pula aksesoris seperti kalung, anting-anting, hiasan kembang goyang, dan lainnya. Mengenai baju yang digunakan adalah umumnya berwarna cerah, seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Kostum penari zapin juga mendapat pengaruh model Islami. Fungsinya adalah untuk menutup tubuh, memperjelas ruang gerak, mempertegas identitas diri, tidak mengganggu gerakan, serta memberikan nilai estetika. Nilai kesopanan juga ditampilkan dalam setiap pementasan tari zapin. Selanjutnya yang terakhir adalah properti tarian zapin. Selain busana adat Melayu, ciri khas lain dari tarian zapin adalah penggunaan properti tari. Meskipun dapat dilakukan tanpa properti lengkap, namun penggunaannya akan memberikan nuansa yang lebih indah. Misalnya,
seperti berupa selendang sampur yang dikenakan oleh penari perempuan, sehingga semakin memperindah gerakan tarian.